Baik. Ya, namun sebelum kita akan melangkah menuju ke acara press conference, terlebih dahulu kita akan melihat kejap ya pemutaran pembacaan puisi GMB oleh Taufik Ismail. Mukena bersih. Ada pemandangan indah yang kita rindukan. Di lapangan luas, warna putih membentang. Lalu suara merdu terdengar perlahan, ayat-ayat Tuhan disenandungkan. Rukuk kita, sujud kita bersama. Semoga mendapat ridhonya. Ibadah tanpa letih dengan hati bersih, ibadah tanpa letih dengan mukena bersih. Ada pemandangan indah yang kita rindukan. Di lapangan luas, warna putih membentang. Lalu suara merdu terdengar perlahan, ayat-ayat Tuhan disenandungkan. Baik, dan juga mengucapkan apresiasi kepada Bapak Taufik Ismail yang telah berkenan untuk membuat sebuah puisi untuk gerakan Mukena Bersih di Sewindu Perjalanan GMB, dan juga kepada para relawan terutama. Baik, kita akan melangkah ke acara konferensi pers. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sejak pagi sudah hadir untuk bisa mengikuti acara Sewindu Perjalanan Gerakan Mukena Bersih. Dan untuk itu kita akan mengundang para narasumber sudah hadir di depan, Bapak Ustadz Yusuf Mansur dan juga Ibu kita Saraswati selaku pendiri dari program Gerakan Mukena Bersih sekaligus juga pembina dari Yayasan Amanah Hati, yaitu yayasan yang menaungi program Gerakan Mukena Bersih. Dan pada kesempatan ini juga khususnya pada hari ini juga adalah hari di mana kita ingin memberikan apresiasi kepada para relawan, kepada para donatur dan juga kepada para pendukung program. Dan untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Sulistyawati dari Pekalongan dan juga Ibu Yuli Azanah dari Jakarta yang merupakan relawan pemelihara GMB untuk bisa juga maju ke depan. Kita akan sedikit sharing mengenai program ini bersama para relawan pemelihara. Ya, sudah ada di sini ya? Dari jam 4 pagi ya Ibu ya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu, Insyaallah barokah. Baik, rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian, Gerakan Mukena Bersih bukan sekedar mukena bersih, tapi Gerakan Mukena Bersih memfasilitasi siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pengadaan dan pemeliharaan mukena di tempat ibadah umum. Dan pemeliharaan mukena diupayakan melalui partisipasi masyarakat luas sebagai relawan pemelihara. Dan di tahun ke-8 kegiatannya, alhamdulillah program yang bersifat nirlaba dan berbasis relawan ini telah memiliki 1.000 relawan yang tersebar di 73 kota di tanah air. Dan dalam rangka Sewindu GMB ingin mengajak lebih banyak lagi partisipasi masyarakat luas dan menyerukan pentingnya mengindahkan nilai-nilai Islami dalam keseharian. Ya, saya di sini aja. Nanti penuh. Cukup. Ya. Oke. Ya, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Gita Saraswati ya, selaku founder GMB, kemudian juga sekarang beliau sebagai pembina dari Yayasan Amanah Hati, yang bisa dibilang, saya katakan semua ini berawal dari kegalauan
Bagita ya mengenai pengadaan air bersih di tempat-tempat umum. Nah, Bagita mungkin bisa disampaikan lagi apa sih sebetulnya program GMB ini? Mungkin di sini juga sudah banyak ya relawan pemelihara yang hadir, tapi mungkin juga banyak yang baru hadir, terutama kepada rekan-rekan media untuk bisa lebih memahami mengenai program gerakan air bersih ini. Silakan Bagita. Assalamualaikum. Mau jawaban pendek apa panjang? Singkat padat mengena. Oke. GMB adalah program pembelajaran nilai-nilai Islami dalam keseharian melalui memastikan bukan bersih di tempat umum. Jadi GMB adalah program pembelajaran nilai-nilai Islami dalam keseharian dengan mengupayakan bukan bersih di tempat ibadah umum. Jadi untuk ibadah dan juga untuk belajar. Ya, cukup. Belajar apa kira-kira? Apa yang ingin GMB berikan kepada masyarakat untuk dipelajari? Nilai-nilai Islami kan nilai-nilai Islami yang mana? Jadi begini, bahwa ajaran agama kita subhanallah luar biasa. Selayaknya kita memperoleh manfaat setelah kita mempelajari agama kita. Manfaat apa? Manfaat meningkatkan harkat diri kita sebagai umat Islam. Gitu. Bahwa mukena itu adalah alat ibadah umat Islam di Indonesia khususnya. Karena dulu kan ya itu dengan masuknya ajaran agama Islam sebelumnya itu kan tidak menutup aurat. Jadi ketika kita disarankan untuk diwajibkan untuk menutup aurat dan pada saat beribadah kita menggunakan mukena. Jadi ketika mukena kotor di tempat ibadah umum itu sangat mencerminkan perilaku umat Islam di Indonesia. Autentik. Karena mukena itu mungkin di Asia Tenggara saja, hanya di Indonesia dan Malaysia. Paling banyak di Malaysia. Paling banyak di Indonesia justru. Dan kalau itu kotor, artinya kita mesti bertanya, ada apa dengan umat Islam di Indonesia? Oke, jadi ada nilai-nilai yang ingin juga disebarluaskan kepada masyarakat ya Mbak Gita ya. Nah, kalau melalui program GMB ini sendiri, aplikasinya itu seperti apa? Karena kan sebenarnya mudah saja ya bagi para pemilik GMB untuk menyediakan mukena bersih, menempatkan mukena di musola-musola, tapi kan bukan itu saja yang ingin diberikan kepada masyarakat ya. Tapi justru ada keunikannya dari program GMB itu sendiri. Nah, itu apa bisa di-share? Oke. Insya Allah infak mukena, pengadaan mukena di tempat ibadah umum itu banyak adanya. Tapi lagi-lagi masalah kita adalah maintenance. Maintenance itu apalah amanah. Padahal amanah itu adalah kesempatan yang diberikan kepada Allah untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang atau diri kita. Jadi makanya paket amanah GMB itu tidak dijual, tapi diterima oleh relawan pemelihara dengan akad amanah lillahi ta'ala. Buat siapa? Untuk dia dan saudara muslim. Bukan untuk GMB. Gak usah GMB juga gak apa-apa. Ya, tapi GMB memfasilitasi siapapun yang mau berkhidmat kepada Allah melalui GMB. Begitu ya. Jadi oleh akad dengan akad amanah. Nah, kita ini mesti belajar memegang amanah. Kita semua ibu punya amanah sebagai seorang ibu, istri punya amanah sebagai orang istri, sebagai orang muslim namanya juga mempunyai amanah. Begitu. Jadi untuk memegang amanah satukan program, juga kepedulian, di situ ada kebersihan tentunya kita tahu, melayani juga konsep melayani ya Ustaz ya. Kalau misalnya Nasrani itu kuat sekali melayani. Padahal kita tahu bahwa kita diciptakan paling sempurna sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Itu artinya kalau kita melayani sesama makhluk Allah, artinya kita juga insya Allah memuliakan penciptanya. Jadi melayani itu harus dibiasakan oleh umat Islam, karena ketika kita melayani artinya kita sudah jauh lebih besar dan sudah jauh lebih bersyukur untuk bisa memberikan sesuatu kepada yang lain. Hal-hal seperti itu. Ya, baik. Jadi justru di situ ya kekuatan, juga salah satu kekuatan dari GMB adalah tidak hanya
para pendiri atau para pengurus saja gitu ya yang istilahnya menyediakan mukena bersih, tapi justru mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan, mengadakan mukena bersih bagi dan mengajak juga kepada saudara-saudara yang lainnya untuk bisa menanam atau apa ya istilahnya ya, menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai Islam ini dalam keseharian gitu ya Pak. Multilevel marketing. Multilevel Esreg istilah di marketing. atas. Pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah kalau GDB itu kan ada tagline-nya ya, mukena bersih hati bersih. Nah itu maknanya apa itu yang mendalam dari tagline itu? Oke, bahwa kebersihan fisik sudah jelas bahwa syarat-syaratnya sholat harus bersih. Bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman, itu sudah kita tahu, gitu ya. Menjadi relawan pemelihara itu susah atau gampang? Relatif. Dalam prosesnya ini, ketika kita berupaya lillahi ta'ala ingin berjihad di jalan Allah, gitu ya, mengindahkan agama Allah, kita pasrah, kita ikhlas, kita konsisten, kita coba pegang amanah dengan hal-hal yang sederhana. Yang namanya hikmat itu kan enggak fokus ya, kita taruh, kita ambil, kita taruh, ketika kita melakukan itu orang lain melihat. Nah, ini pertanyaannya apa ya? Maknanya tadi apa? Oh oke. Jadi ketika kita berproses itu tidak mudah, tidak gampang, tapi ada dimensi-dimensi yang akan dirasakan oleh relawan pemelihara tersebut. Insya Allah itu membersihkan jiwa kita. Ketika kita tidak dilihat oleh orang lain, sepi-sepi ngambil mukena, yang kotor ambil, taruh lagi, taruh lagi, kita lihat, alhamdulillah dipakai sama dia. Terus habis itu ditunggu lagi, ya Allah, gitu maksudnya, dia tungguin mukena kita bersih. Itu ada sesuatu yang membuat kita nyaman dan membersihkan jiwa kita. Jadi mukenanya bersih. Insya Allah di ujung program ini hati kita bersih. Makanya di Indonesia kalau mukena bersih, semua orang Indonesia hatinya amin ya rabbal alamin. Fast learner ya? Iya. Oke, kalau begitu gitu. Oke, mungkin ke Pak Ustadz ya, beliau juga waktunya tidak banyak. Setelah hadir pada hari ini, Pak Ustadz melihat perjalanan seminggu GMB secara sekilas, kira-kira apa nih yang Pak Ustadz Yusuf Mansur lihat dari gerakan mukena bersih ini? Kira-kira dan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa terus mensyiarkan program ini? Generasi ke depan ini diwarnai sama sekarang ini namanya generasi milenial. Generasi milenial ini generasi usia-usia sokmed, ya. Usia-usia penggiat sosial media. Sepertinya GMB harus banyak mempercayakan atau menumbuhkan anak-anak yang baru gede untuk dia berbicara tentang GMB. Karena kalau dia sudah bicara, maka biasanya cenderung satu program itu bahaya itu akan lebih hebat lagi bagi kita. Misalkan anak-anak sekolah apa nih yang sekolah anakmu itu lab school misalkan, mereka yang suruh bicara gitu. Nah, ketika anak muda itu, anak kuliahan, anak SMA, anak SMP itu sudah berbicara, itu bisa lebih hebat daripada kita emak-emak gini, bapak-bapak ya, lumayan ya benar. Lebih hebat karena mereka itu aktif banget sosial media. Mereka kerja kadang-kadang cuma ngejepret doang, mukena jelek, mukena kemudian kotor, habis itu kemudian berangkat orang semua ke masjid tersebut. Ya, malah saya tidak terlalu menyarankan kalau Anda ngambil diam-diam, karena jadi problem kalau ada yang tahu. Gila ya, mukena kotor aja diembat. Jadi kalau bisa jangan. Saya nggak bisa berpikir kalau misalkan Anda rencananya kan tidak pengen ada yang tahu gitu kan ya, pengen ngambil mukena lalu balikin aja dalam keadaan bersih. Pengennya sih nggak ada yang tahu, tapi jadi problem ketika kemudian ada pengurus masjid ngelihat Anda nih ngambil mukena. Itu nggak bijak. Jadi saya atau izin lah, atau cara yang paling ya itu namanya nggak diam-diam.
Kalau ada pesawat pengantar nggak di, malah kalau lebih hebat lagi adalah kita mau kena pengganti. Itu yang kata sama GMD kan, yang perlu kemudian saya coba kembangkan nanti di apa tadi namanya GSD ya. Gerakan Sarung Bersih. Ini kena bersih sama dalemannya nggak? Nggak penanya. Jangan di forum. Ada bawah. Ya, karena sekarang ini juga daleman itu mahal. Perempuan-perempuan belum tentu sanggup ganti daleman. Ibu bapak mah orang kaya bisa ganti daleman kapan aja. Orang-orang yang di sono ya, masya Allah, betul. Serius. Membalut, waduh, membalut mahal. Kita bisa bikin kemudian GPB, gerakan pembalut bersih misalnya. Ini mahal loh, pembalut itu masya Allah mahalnya. Dia kegiatan rutin dari seorang perempuan yang sekarang ini belum tentu ibu-ibu tuh sanggup membeli. Nah, kayaknya ini jadi gerakan baru ya bagi-bagi pembalut. Insya Allah saya kira. Jangan ditulis. Ketuanya saya pembalut, gue kacau. Iya boleh, siap. Oke. Ketua pembalut Indonesia. Iya, belum ada tuh. Bagus, siapa namanya? Iya, siap. Baik, saya pokoknya siap dukung dan saya siap bantu. Insya Allah juga teman-teman Darul Quran, Bu kita siap melibatkan diri dan melibatkan. Darul Quran sudah punya apa namanya lembaga yang shuttle di banyak kota, insya Allah kami siap bantu. Kalau melihat ibu bapak saya permisi pamit ya. Iya, saya pamit dulu. Tadi kayaknya kue saya ada yang makan nih. Siapin kue yang malu ya. Iya. Katanya ada relawan dulu satu mau bicara. Iya. Oke, habis dia saya pamit. Insya Allah. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ustaz. Mungkin kepada Ibu Sulistiawati, ya, dan juga Ibu Yuli Azana, mungkin bisa sedikit sharing singkat saja mengenai pembelajaran apa sih yang dapatkan setelah bertahun-tahun menjadi relawan pemelihara DIY. Tulis dulu. Yang jauh-jauh dari Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiawati, berasal dari Pekalongan. Kebetulan saya mengikuti GMB sejak saya bekerja. Saya adalah seorang karyawati dari Bank Mandiri Pekalongan. Ide saya ikut gerakan tangan bersih. Kenapa kok orang-orangnya cantik kok bukannya kotor? Pertama kali saya gitu. Terus saya nyuci. Kebetulan saya di majalah sekarang. Pas saya baca kok ada ini, program ini, terus saya daftar pada Bu Sugi, kalau nggak salah ya Bu Sugi ya. Saya ikut. Nah sekarang di kantor itu saya sudah pensiun, tapi saya tetap juga melaksanakan pekerjaan itu dan menjadi banyak ya Pak Ustadz. Kalau pengenanya wangi pasti punya emas. Betul. Sampai sekarang saya sudah kerja dan saya sudah pensiun. Saya juga di dekat rumah saya itu di perumahan itu juga ada musola. Itu juga saya melaksanakan gerakan ini. Juga terkenal juga. Jadi mesti penanya gaji. Kebetulan saya juga sibuk tahun 92. Usia saya lagi dari usia 36 Pak Ustadz. Saya masih melewati itu dari sekitar itu aja pengalaman saya mudah-mudahan berkenan untuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Azana Chandra. Saya dari Jakarta. Kebetulan kantor saya juga nggak terlalu jauh di Jalan Antasari. Jadi saya ikut kegiatan ini kebetulan waktu itu dari teman. Terus saya di kantor taruh mukena juga di kantor. Apa namanya untuk mukena itu ya dicuci. Terus teman-teman yang lain juga udah mulai tahu dan jadinya juga memang mereka lebih prefer pakai mukena ini dengan mekanisme yang dua ditaruh bersih, yang kotor dibawa pulang diganti lagi. Dan alhamdulillah teman-teman yang lain juga saya udah berikan ini ke teman-teman dan udah menjadi relawan juga udah lumayan banyak. Dan di kantor juga mereka kayak ingin sekali untuk menjadi relawan lagi gitu, untuk ditaruh di
musola dan atau masjid dekat-dekat rumahnya untuk dipelihara. Alhamdulillah tanggapan di teman-teman saya di kantor juga banyak sekali yang ingin menjadi relawan. Yang sekarang sudah menjadi relawan juga udah lumayan banyak di kantor lain. Kebetulan teman-teman saya di kantor-kantor lain. Alhamdulillah saya merasakan puji syukur ya, maksudnya banyak sekali hal-hal yang bisa saya ingatkan ke teman-teman saya juga sih, mereka jadinya bisa jadi lebih tahu yang tadinya juga agak cuek dengan mukena-mukena yang lain yang kotor, mereka jadi lebih lebih care, terus mereka juga jadi ikutan juga membantu. Jadi mukenanya juga jadi di musola itu juga alhamdulillah bersih semua jadinya. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi press conference-nya, tapi kita mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini di UGM. Insya Allah berikutnya diundang lagi Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya sih dukanya nggak terlalu banyak, tapi banyak sukanya. Jadi teman-teman semua juga positif aja. Kalau saya dukanya ya sekarang itu banyak yang belum menyadari ya bahwa cantik itu bukan hanya muka atau hatinya, tapi juga pakaiannya yang untuk membantu itu saja. Kemudian saya juga sudah punya downline kebetulan ada teman saya yang ikut ya downline saya kebetulan dia sudah saya ikut karena ada videonya muda, jadi dia tidak bisa hadir. Sekarang ada di Semarang. Sukanya sekarang saya sudah dapat tren-tren ya, Kenawangi yang di MV Baik, insya Allah apa yang dilakukan dengan istiqomah oleh Ibu Lilis dan juga oleh Ibu Yuli bisa terus memberikan barokah ya bagi mereka berdua dan juga bagi seluruh relawan pemelihara yang hadir di sini. Baik Mbak Gita, kembali ke Mbak Gita dulu. Ini kan sudah seminggu. Kira-kira kedepannya apa lagi yang ingin dicapai oleh KMP? Dan mungkin ada program-program lain yang tidak dikembangkan gitu selain dari apa yang sudah dijalankan? Insya Allah, justru saya juga ingin bertanya nih kepada semua teman-teman sahabat GMB di sini. GMB maju terus apa enggak? Yang keras? Maju terus apa enggak? Terserah saya atau terserah kita? Sepakat? Sepakat? Benar? Soalnya kalau tanpa didukung oleh teman-teman semua, kita tidak bisa. Mau nggak? Mau nggak harkat hidup orang Islam di Indonesia jauh lebih baik? Mau nggak kita lebih cantik lahir dan batin? Maju apa mundur? Oke. Insya Allah kita aman. Doakan, bantu. Bantunya rada maksa gitu. Ya soalnya kalau nggak maksa saya nggak bisa. Tanya dong teman-teman panitia yang lain. Nggak enak kerja sama saya. Iya kan, soalnya kadang-kadang udah agak zolim gitu ya. Ayo kerja, masih banyak kerja, banyak yang nungguin, gitu, ya kan? Jadi insya Allah mau ya, sepakat ya. Oke, kalau itu insya Allah GMB sedang mempersiapkan diri untuk memang kita punya sahabat lebih banyak lagi di seluruh Indonesia, ya di seluruh Indonesia, ya. Banyak relawannya yang berproses insya Allah, dan insya Allah mukena bersih ada di seluruh negeri, hati bersih ada di seluruh negeri ya. Jadi kita sepakat seperti itu ya. Ini semua terserah kita, bukan saya ya. Jadi apa rencana ke depan GMB? Apa rencana GMB ke depan? Apa? Mengajak lebih banyak, berusaha lebih kuat, lebih istiqomah, lebih amanah. Bantuin ya. Susah apa gampang?
lillahi ta'ala insya Allah dimudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah menjawab itu semua pertanyaan. Tadi juga kayak langsung ya terpengaruh sama Ustadz Yusuf Mansur. Susah Pak kata Langsung. Nah, mungkin kalau saya boleh bertanya di sini yang belum menjadi relawan pemelihara ada berapa orang? Yang sudah jadi relawan pemelihara tunjuk tangan tinggi-tinggi. Oke, Yang sudah, lebih yang banyak. belum ada pendek. Nggak, karena ini juga sekaligus untuk memberikan informasi bagi kita bahwa di pojok sana ya, lihat booth itu ada 2 mukena GMB. Nah, di situ apabila ibu-ibu atau mungkin juga para ikhwan di sini yang hadir yang ingin menjadi relawan pemelihara, bisa langsung mendaftar ya Mbak kita ya untuk menjadi relawan pemelihara, ataupun mungkin ada yang berkeinginan juga untuk menjadi donatur tetap ya. Sekaligus nanti bisa lihat-lihat itu ada merchandise dari GMB lucu-lucu ya, boleh dilihat, dibeli. Insya Allah juga bisa memberikan dukungan bagi program-program GMB. Baik, saya mau berikan kesempatan kepada Mbak dan rekan media mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Nama dan dari media mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan dari Republika. Yang ingin saya tanyakan tadi agak ada kaitannya sih sama yang diusulkan sama Ustadz Yusuf Mansur. Kira-kira selain dari mukena bersih, ada nggak inovasi lainnya mungkin ya tadi itu mungkin sarung bersih atau seperti apa? Nah, selain di Indonesia, kan tadi targetnya seluruh Indonesia. Nah, ada nggak target untuk luar negeri? Yang tadi juga Ustadz katakan bahwa di luar negeri juga sebenarnya menghadapi hal yang sama seperti di Indonesia. Terima kasih. Oke. Betul bahwa kita memerlukan banyak sentuhan Islami di segala aspek kehidupan. Bahwa tidak hanya mukena itu betul, tapi berhubung namanya gerakan mukena bersih, kita nggak mengurusin mukena. Artinya apa? Sementara urusan masalah mukena aja belum kelar. Tolong kita fokus, jangan euforia. Jangan euforia, jangan festival. Ya, jangan kumpul-kumpul semangat ini satu sana satu sini sporadis, terus habis gitu bingung. Ya kan? Jadi sebetulnya apa yang mau di? Silakan. Yang sarung fokus jadi gerakan sarung bersih, fokus. Konsisten. Dalemin soal sarung. Dalemin soal mukena sejarahnya apa? Yakin belum tentu ada 5 orang yang tahu. Padahal tiap hari dipakai mukena. Google nggak mau dikasih fast ini apa? Belajar sendiri. Semua mesti dicekokin, nggak bisa. Udah nggak zamannya kan? Gitu. Jadi apa? Gitu. Enggak. GMB akan tetap ngurus mukena. Kenapa? Karena belum semua tempat punya mukena bersih. Selesaikan satu perjuangan, kemudian berjuanglah untuk yang lain. Di Al-Quran disebutkan bahwa kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Jangan setengah-setengah, jangan tidak fokus. Apalagi kalau kita yakin Bismillahirrahmanirrahim, kita selesaikan. Itu amanah. Satu aja urusan mukena aja belum kelar gitu. Nah, developmentnya apa? Pengembangannya apa? Oke, pengembangannya ada tentu. Bagaimana kita lebih bisa memberi motivasi kepada teman-teman relawan yang belum misalnya optimal menjaga amanah. Itu PR. Kalau ada yang punya ide, hubungi sekretariat DMB. Kita masih pikirkan itu. Kita makanya bikin juga website meluncurkan. Kenapa? Karena sebelumnya kita nggak berani pakai website. Nanti orang nanya ini jawab apa ya? Orang ini nggak siap. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah berani punya website. Satu lagi, kita sudah meluncurkan buku syiar mukena GMB itu sebagai pengembangan program. Pengembangan apa? Supaya semua relawan yang terlibat di GMB ini bisa bersiar juga tentang GMB. Jadi member get member, MLM gitu, tapi untuk program GMB itu adalah pengembangan. Jadi kita fokus, kita develop apa yang sudah kita untuk mencapai tujuan. Itu dulu. Jadi GMB bukan tidak, belum berpikir tentang hal lain. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan pekerjaan kita. Itu saja, insya Allah. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya, Wulan? Ada lagi? Oke, silakan.
Pertanyaan kedua Kak Gita, yang luar negeri itu tadi. Oke, yang luar negeri tidak menutup kemungkinan, dan memang sebetulnya teman-teman di Eropa, khususnya komunitas Islam di Eropa juga sudah melalui Reuters syiar GMB di sana. Tapi partisipasinya belum sebagai relawan begitu. Itu untuk di Eropa. Di Australia juga ada, di Timur Tengah ada, tapi lebih kepada donatur begitu. Tapi GMB sudah ada namanya di beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan Australia begitu, di Australia gitu. Tapi belum aktif sebagai relawan pemelihara karena itu komunitasnya mungkin masih terlalu kecil. Yang pakai sholat mukena itu kan mostly Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia. Jadi orang Islam Indonesia tolong terus pakai mukena tapi yang cantik gitu. Kenapa? Karena itu emang culture kita. Jadi kita orang Indonesia, umat Islam yang baik insya Allah. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh, pertanyaannya sudah sama tadi, Mbak. Ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin bagi Bapak Ibu, ya silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Chandra Permata dari Sapura University. Kebetulan saya memang belum jadi relawan, tapi insya Allah saya bertekad untuk jadi relawan di GMB ini. Amin. Yang ingin saya tanyakan, GMB kan sudah 8 tahun Ibu berdiri. Nah, dan dari video tadi ada masih beberapa daerah memang yang belum terkena gitu dari GMB ini sendiri. Sedangkan kan saya dari Palembang, dan saya yakin di Palembang itu sepertinya belum ada. Dan sudah visi saya salah satu bagaimana cara saya bisa membawa GMB ini ke daerah saya juga gitu. Bahkan sampai ke daerah yang terpencil sekalipun saya harus membawa. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana Bu sistematika dari pengawasan, kontrol dari manajemen GMB ini terhadap daerah-daerah terpencil itu. Misalkan tantangannya itu pertama jarak, kedua jaringan seluler mungkin tidak memadai. Nah, bagaimana dari manajemen GMB ini memberikan pengawasan yang efektif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah insya Allah yang akan memajukan umat Islam di Indonesia. Ya, jadi begini. Pertama, Palembang alhamdulillah sudah ada GMB. Tapi memang harus diperluas lagi, gitu ya. Memang untuk daerah-daerah yang komunitasnya sudah besar, kita sudah ada pengurus chapter namanya, ya, koordinator daerah, sehingga memang bisa membina atau mendampingi teman-teman relawan yang di daerah tersebut. Mekanisme kontrol, ya. GMB ini cita-citanya atau sehingga mekanismenya itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang mengontrol memang harapannya adalah dengan akad amanah, dia merasa juga ini satu pembelajarannya juga, merasa dikontrolnya sama Allah bukan sama GMB. Makanya akad amanah lillahi ta'ala gitu. Kenapa? Gitu ya. Waktu itu sempat apakah dengan formulir, apakah dengan komunikasi, apakah itu dengan kuesioner dan lain sebagainya. Tapi manusia itu bisa berbohong. Apakah efektif atau tidak? Jadi nggak efektif. Jadi kita menekankan kepada akad amanah sehingga merasa diawasi oleh Allah. Itu satu. Karena tidak hanya soal mukena, semua harus terkontrol. Ya, karena semua adalah amanah. Gitu. Nah, tapi dengan seiring berkembangnya program, kita juga akan mengusahakan hal-hal yang sifatnya pendampingan. Jadi yang dilakukan GMB itu pendampingan, mengingatkan dengan SMS, mengingatkan dengan acara-acara pengajian ini. Ingat ya, visi misi kita tuh apa? Ingat ya, perjuangan kita belum selesai. Ingat ya, kita masih suka lupa. Ingat ya, apakah kita sudah cukup amanah? Itu akan jauh lebih efektif daripada kamu udah nyuci belum minggu ini. Lama-lama pegel ditanyain udah nyuci apa belum gitu. Emangnya aku enggak gitu ya, tiap hari ditanya udah nyuci apa enggak, ya.
Jadi memang kita pikirkan kalau ada masukan-masukan yang efektif atau lebih efektif dari apa yang sudah dilakukan GMB sejauh ini, tolong diinformasikan ke GMB. Mahasiswa-mahasiswa itu duduk di kantor GMB, kita pikirin sama-sama gimana caranya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga, gimana caranya? Gitu. Tapi supaya pembelajaran yang utama merasa diawasi oleh Allahnya, jangan jadi tidak bisa dioptimalkan. Itu, ya. Jadi jawabannya masih ngambang kan? Ya, udah. Jadi kita pikirin sama-sama. Ya, demikian. Ya, cukup jelas. Oke. Mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Relawan Pelihara, juga dipersilakan. Ya, Ibu biasa yang kesana dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru membaca gerakan mukena bersih. Saya tertarik karena setiap yang akan sholat kadang-kadang dia lupa mengeringkan rambut, menutup muka, sehingga mukena itu kadang-kadang basah. Lalu maintenance-nya pas setiap hari harus dicuci. Kedua, saya mohon penjelasan apa beda mukena yang putih bersih sama yang sekarang warna-warni. Apakah Allah menerima semua itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Ibu. Ya, lagi. Pertanyaan kedua agak sulit ya. Hak prerogatif Allah ya. Prerogatif. Insya Allah mesti Mohon doanya diterima saja. insya Allah. Kalau ini benar, dimudahkan. Kalau ini salah, kita semua ditunjukkan jalan. Saya juga belajar. Kita semua belajar di sini sama-sama. Tapi dasar program-program yang ada di GMB, peraturan-peraturan segala macam, mendadak Bu waktu itu, wah itu jadi bedah Quran, kita bedah Al-Hadis juga, begitu ya. Kita tanya kepada teman-teman ustadz, kita tanya kepada orang-orang yang jauh lebih pandai dari kita mengenai agama Islam, begitu. Dan juga dari berbagai pemikiran, kan sekarang pemikirannya macam-macam, nah itu menyedihkan dari berbagai pemikiran. Nah itu insya Allah tidak disebutkan bahwa itu harus putih. Yang harus disebut yang bersih, yang harus yang disebutkan adalah harus bersih lagi suci. Jadi insya Allah kita tidak mau menambahkan dan tidak mau mengurangi apa yang sudah ada. Itu saja. Itu satu pertanyaan yang aku mau pertama oh begitu. Jadi itu Ibu ya, apa ada yang belum saya jawab punten? Oh ya, baik. Dalam Ibu jatuh. Dalam peraturan program kita itu menentukan sendiri tempat di mana kita akan meletakkan mukena. Itu lagi-lagi ketika kita menerima amanah harus sesuai dengan kemampuan kita. Sebagian teman-teman yang mampu setiap hari mencuci mukena, dia naruhnya di stasiun kereta waktu itu ada di Bogor gitu. Jadi emang tiap hari frekuensinya tinggi. Tapi kalau memang dia cuma mampu seminggu sekali, minimum dari GMB seminggu sekali, berarti dia tahu harus meletakkan di mana, apa seminggu 2 kali dan sebagainya. Lagi-lagi itu juga suatu kesempatan kepada kita untuk bisa mengukur kemampuan kita. Jadi kita menerima amanah sesuai dengan apa yang kita mampu. Kesempatan itu untuk semua orang sesuai kemampuan. Itu saja. Sama-sama Ibu. Ya mungkin juga sedikit pengalaman dari saya juga waktu menjadi relawan pemelihara, kebetulan masih kuliah di Fakultas Hukum UI. Alhamdulillah itu pernah dong. Alhamdulillah itu justru menyebar gitu loh, kebaikan itu Mbak Gita. Jadi pernah pada suatu hari itu saya melihat mukena saya itu guna GMB itu nggak ada di tempatnya gitu, dan saya panik, aduh kok ini nggak ada, mungkin apakah karena wangi, bersih gitu ya, saya udah seuzon aja nih kok tidak ada yang ngambil gitu di mukena. Padahal ternyata adalah sore-sorenya itu mukena ada dan dicuci oleh pengurus musola kecil itu gitu. Karena bu ini soalnya
jadi banyak yang minta supaya wangi seperti mukena GMB ini, jadi saya cuciin aja sekalian begitu katanya pengurus musola. Tapi saya bilang adalah bahwa ya udah yang lain dicuci yang bersih, tapi yang mukena GMB ini biar menjadi tanggung jawab saya karena ini adalah amanah yang sudah harus saya emban gitu. Jadi alhamdulillah menyebar gitu loh Mbak Gita gitu nilai-nilai tersebut gitu. Ayah, rohalinya pintar. Iya. Jadi sharing pengalaman sebagai relawan pemelihara, dan betul sekali bahwa kita harus benar-benar mengukur kemampuan kita gitu. Jadi kalau menaruh jangan yang jauh di mato gitu ya. Jadi memang benar-benar kalau bisa tempat yang sehari-hari gitu atau frekuensinya itu sering kita lewati gitu. Kita ada di tempat tersebut. Di Istiqlal kayak apa di sebelah rumah sama. Benar. Yang sholat juga menghadap kepada Allah sama. Ya, yang benar memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam mengemban amanah ini gitu ya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan 2 penanya lagi. Ya, mungkin Pak di tengah ya. Tadi ini udah sebelahnya ya. Ini dulu. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi. Alhamdulillah saya sudah menjadi relawan GMB 1 tahun lebih. Selama ini di masjid di kampus saya di Universitas Indraprasta. Cuma masalahnya sekarang saya tuh suka antar putri saya mengaji di masjid dekat rumah. Kebetulan ada nasar, saya mau sholat ternyata mukenanya cuma 2, terus kotor banget gitu. Nah pertanyaan saya di sini, sebagai relawan itu hanya boleh untuk 1 masjid atau lebih dari 1 masjid gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan GMB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nopi. Apa namanya? Jadi 1 relawan GMB hanya disarankan untuk mengurus 1 paket amanah GMB di 1 tempat. Tahu nggak kenapa? Satu aja susah. Istiqomah. Apalagi itu amanah juga dari saudara-saudara kita juga yang sebagai donatur. Ya. Jadi ketika itu tidak bisa kita lakukan menjadi berisiko justru. Jadi 1 relawan di 1 tempat. Nanti pertanyaannya adalah, terus tempat itu gimana dong, kan kotor saya tinggalin ini. Ajaklah, konon kabarnya agama kita juga mengajarkan bahwa kebaikan itu agar ditularkan. Atau ajaklah teman, aku di sini ya selama ini, tapi aku pindah di situ juga kotor banget. Sekarang kamu mau di sini apa di situ? Gitu. Karena kalau misalnya ini akan sulit. Jadi begitu diusulkan 1 relawan 1 paket 1 tahun program. Itu aja susahnya minta ampun. Wah banyak nih teman yang berdarah-darah aja dari lampu GMB. Kelihatannya aja manis-manis, padahal aduh deh gitu. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau saya mampu jadi pemelihara relawan pemelihara di 2 Kerja tempat, aja di kantor sekretariat GMB lah. Bantuin. tetap Kalau disarankan misalnya mampu diusulkan boleh. Kalaupun itu pertanyaan yang menarik ya. Tapi baru kamu loh yang nekat. saya nanya aja. Ya, ketika saya mampu gimana? Mungkin lebih baik coba diajak dulu deh temennya. Jadi supaya emang sama-sama. Kenapa? Ketika mampu sama nggak mampu tuh naik turun hukumnya. Kita lemah kan. Pada saat iman kita mampu. Pada saat kita kurang iman kok jadi berat. Nah itu resiko kan. Ya, jadi kalau kita berdua katanya mampu, hayu atau gitu. Makanya kita mesti bersama-sama dalam hal ini. Ya, jadi menebar kesempatan kepada yang lain ya untuk bisa mengurus di masjid yang satu lagi. Baik, 1 pertanyaan terakhir, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih atas undangan hari ini dan lebih membuka wawasan saya tentang GMB.
Saya pernah pakai mukena GMB ketika saya sholat zuhur untuk tugas yang tidak pulang lagi. Kemudian saya mencari, memang saya ada masjid, saya tinggal di MT Haryono 43, Masjid Maulana Sanuddin, tetangganya Mbak Alina, dekat beliau, kakak saya juga di dekat. Jadi masjid di MT Haryono itu satu-satunya masjid kalau dari arah Halim Perdana Kusuma sampai Grogol sampai Serpi cuma satu masjid sebelah kiri, Masjid Maulana Sanuddin, warisan wakaf kakek saya, lanjutkan ayah saya, sekarang lanjutkan adik saya dan saya untuk syiar masjid. Kalau dari Grogol Serpi mau ke Halim Perdana Kusuma hanya satu ke masjid Baitul Mughni Kuningan. Jadi tadi saya dengar udah kemana-mana nih GMB, tapi kok tempat saya belum. Nah, ya nanti saya datang. Satu. Yang kedua, itu masjid sungguh amat sangat banyak yang hampir sholat, karena memang strategis. Dan MT Haryono itu adalah daerah macet, tidak hari dinas, Sabtu Minggu juga tetap macet. Ini Mbak Alia mungkin tahu, beliau di Tebet soalnya, rumahnya orang Tebet. Jadi saya pikir, wah ini cocok banget nih, nggak usah 4 lah, dikasih 10 juga boleh. Ntar yang buluk-buluk saya buang itu semua di masjid saya. Iya, sebab yang rajin ke laundry saya itu, mah nggak enak nih masjid kita, di laundry separuh yang ada, terus ditinggal separuh, nanti yang separuh udah bersih taruh ya lagi. Dan masjid mana-mana pun seperti di Kalibata, pasar Minggu, kalau kita numpang sholat, terutama anak saya nggak pernah dipakai itu mukena, diceplosin langsung di sini mukena, yang bau itu yang bulu, dipakai jilbab atasnya. Jadi saya ingin sekali untuk GMB ini melihat ke masjid saya, ada pengajian setiap Jumat pada zuhur. Pertama, kedua, ketiga saya nggak ada, keempat saya ada di situ. Jadi tolong, itu sangat banyak orang yang turun sholat dan orang keren-keren, kadang-kadang artis ke situ. Ya, jadi bisa kita lihat, ya, itu amat sangat potensial kalau GMB naruh mukena di situ, ya. Dan nanti kami bisa atur kepada berbuatnya untuk memilah-milah mana yang kotor, mana yang bersih. Nah. Kemudian ini ada temanya, saya baca di masjid pas saya sholat, mukena bersih, hati bersih. Lebih indah lagi Bunda kalau dikatakan mukena bersih, hati bersih, sholat khusyuk. Karena mukena hubungannya dengan sholat. Jaga. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sholat itu berat, sholat itu repot kecuali benar yang khusyuk. Buka jilbab nggak repot dan hilang tidak repot kalau yang khusyuk. Jadi kita sekali kalau ditambah mukena bersih, hati bersih, sholat tambah khusyuk. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi lagi mau menanggapi? Sedikit, silakan. Sedikit terpukau, terima kasih Ibu. Ya, jadi setuju sekali. Ketika di satu masjid yang masih belum ada relawannya, belum ada mukena yang bersih, apa yang biasanya dilakukan? Minta pengurus masjid tersebut atau ibu-ibu pengajian di situ untuk mengundang GMB, akan sosialisasi di situ dan membuka pendaftaran juga langsung di situ. Jadi yang menjadi relawan pemelihara untuk masjid tersebut adalah memang pengguna daripada masjid tersebut. Karena itu lagi kembali gitu. Sebetulnya kita tidak hanya mau menyediakan mukena bersih. Kalau enggak mukena bersih buka aja laundry di belakang. Kelar urusannya. PK, cuci sebar. PK, ya cuci sebar. Tapi yang ingin juga di sini adalah bagaimana kebersamaan kita. Bagaimana semua aktif, bagaimana saling menguatkan untuk amanah, bagaimana saling menguatkan untuk istiqomah, begitu. Jadi saya tunggu undangannya Ibu, kita kumpulkan teman-teman di situ, kita lihat siapa yang bersedia belajar menerima amanah ini. Nanti masjid yang di sana insya Allah akan tersedia mukena bersih. Dan apakah Ibu bilang 10 tadi atau 1 atau 4?
Satu cukup, yang lain biar lihat aja satu. Dengan melihat itu yang terjadi di GMB selama ini. Dengan adanya satu relawan di satu tempat, yang lain lihat, oh iya ya, kok cuma 2 ya, iya ya. Maksud semua mesti bergantung sama GMB. Kalau GMB tutup gimana? Ya kan? Terus kalau saya udah nggak ada gimana? Kalau dia udah nggak ada, ibu udah nggak ada, kan semua harus mempunyai kesadaran yang sama, ya kan? Ini gemeter. Ya, jadi seperti itu ibu. Jadi kita sampaikan maksud kita coba di awalnya, kita bantu di awalnya, kita fasilitasi awalnya, tapi kemudian semua harus bisa mandiri mengupayakan memang apa yang memang sudah kita sampaikan. Baik, insya Allah ya, kita akan bertemu ya. Terima kasih. Ya, silakan satu pertanyaan lagi terakhir ya, Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paluti, Bu Gita. Saya alhamdulillah sudah masuk jadi relawan dan masuk juga jadi donatur gitu. Satu pertanyaan, mohon maaf saya rada memaksa meskipun tadi sebenarnya sudah habis, karena ini penting ya. Di saat kita mendaftar relawan, kita akan menandatangani amanah kontra amanah. Nah, pertanyaan saya, ini kejadian di saya kehilangan dari 4 mukena itu 1 hilang. Kurang tahu juga, kita udah menanya-nanya, tapi karena itu nyampur ya sama mukena yang existing, apakah dicucikan tercampur atau apa, mungkin case-nya sama-sama Mbak Alia tadi, tapi ujung-ujungnya saya nggak menemukan. Itu bagaimana? Kalau minta maaf sama Allah sudah pasti. Nah, hukumnya gimana ini dengan GMB? Saya takutnya kan teman-teman relawan banyak yang menemui hal kayak begini juga. Jadi pada saat kita mengajak yang lain, ada satu faktor yang mengganjal. Gimana kalau nanti tiba-tiba hilang satu atau bagaimana gitu? Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agama ini kita indah, penuh kasih sayang, penuh pengertian, bahwa kita menaruh mukena di tempat ibadah umum, apabila itu hilang, ya lillahi ta'ala, itu sudah diprediksi, tapi persentasenya nggak banyak. Kalau hilang, jangan takut lapor ke GMB. GMB nggak akan marah-marah, akan diganti, diberikan yang baru. Takut Bang bagi Kak tadi. Kayak kamu. Nah, kan ketika katanya sudah minta maaf kepada Allah. Allah yakin banget, Allah nggak ada masalah sama mukena GMB hilang gitu. GMB aja nggak ada masalah, mukena hilang. Jadi tolong disampaikan saja dan ditukar begitu. Jangan khawatir sama hal-hal yang nggak perlu Dikhawatirkan. Insya Allah semua ada jalan keluar ya. Karena perjalanan pasti berliku, tapi pasti Allah akan selalu memberikan jalan, memberikan kekuatan untuk kita selalu istiqomah mengemban amanah ini ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi terakhir dari konferensi pers. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Mbak Gita, kepada Ibu Yuli, kepada Ibu Li sebagai dalam pemelihara sudah hadir semuanya juga pada siang hari ini. Tapi juga dalam rangka seminggu perjalanan GMB ini kita salah satu kegiatannya adalah mengambil lomba foto ya Mbak ya. Kita mengadakan lomba foto dan alhamdulillah juga banyak sekali yang mengirimkan fotonya kepada kami untuk dilombakan. Dan alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan 3 orang pemenang ya. Jadi temanya itu adalah mukenaku syiarku. Dan untuk itu kita akan mengumumkan pemenangnya pada siang hari ini. Untuk itu kepada Ketua Juri Lomba Foto Ibu Rika Mayasari untuk dapat mengumumkan siapakah yang menjadi pemenang dari lomba foto Mukenaku Syiarku yang merupakan rangkaian kegiatan dari Sumindu GMB. Silakan. Oke, terima kasih Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia dari pagi ya mengikuti rangkaian acara Sumindu Gerakan Mukena Bersih. Seperti yang tadi sudah dibahas Alia bahwa
Dalam rangka Sewindu GMB kami mengadakan lomba foto Mukena Syiarku, di mana woro-woronya dilakukan di Twitter GMB, di Facebook GMB, dan juga bekerjasama dengan majalah Nur. Terima kasih Ibu Alia yang hadir, juga dengan Radio Female. Terima kasih Ibu Hani Sumadi Praja yang sudah mendukung kegiatan Sewindu GMB. Kurang lebih ada 38 foto yang masuk, dan Dewan Juri kita dalam hari ini sudah memutuskan 3 orang pemenangnya. Saya sebutkan sebagai juara ketiga Ibu Septrian dari Villa Bintaro. Bisa tampil ke depan. Fotonya sebagai berikut, dengan captionnya, "Ya Roh, ku bersihkan jiwaku, ku bersihkan ragaku, dan ku serahkan diriku hanya padamu." Subhanallah. Silakan Septrian. Untuk juara 2, Bapak Haryo Aji Buwono. Oke, ini fotonya, lomba foto Sewindu GMB Mukena Syiarku. Kalau nggak salah yang hari ini diwakili oleh istri ya. Ya, silakan bisa tampil ke depan Ibu. Captionnya di sini diberi judul fotonya Mama dan Carlo. Kegiatan rutin Mama memberikan pendidikan agama kepada Carlo di sela-sela kesibukannya. Tak mengenal lelah, walau kadang Carlo secara diam-diam menikmati cemilan favoritnya di saat mendengarkan penjelasan Mama. Silakan, cemilannya apa sih Bu kalau boleh tahu? Cookies, oke. Dan sebagai juara 1, Bapak Aceng Sofian, datang jauh dari Bandung ke Jakarta. Terima kasih Pak Aceng. Silakan tampil ke depan. Bapak Aceng mengusung tema mengenalkan Al-Quran sejak dini. Seorang ibu sedang mengenalkan Al-Quran kepada kedua anaknya sebagai upaya menanamkan rasa cinta dan memperdalam ilmu agama, agar kelak kedua anaknya menjadi pribadi yang berakhlak dan rajin beribadah. Boleh tahu ini fotonya Ibu Mas Aceng? Kakak saya. Oh, oke. Dan ponakan-ponakan. Silakan. Kepada Pak Ridwan, wakil dari Yayasan Amanah Hati, bisa membantu untuk memberikan hadiah. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Insya Allah kita akan sama-sama melakukan syiar Mukena Syiarku. Kalau yang ini lewat foto, mungkin teman-teman relawan lainnya bisa melakukannya lewat pengadaan dan pemeliharaan Mukena. Bersama dulu Pak Ridwan sebelah sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Alia. Baik, terima kasih Mbak Rika dan juga selamat kepada para pemenang. Fotonya sangat bagus-bagus sekali dan insya Allah juga bisa menggambarkan temanya, yaitu Mukena Syiarku ya. Baik, dan pada kesempatan kali ini, acara pada hari ini juga salah satunya adalah untuk memberikan apresiasi kepada ibu sekalian yang sudah menjadi relawan pemelihara, Bapak Ibu juga yang sudah menjadi pendukung program dari Gerakan Mukena Bersih dan juga donatur. Dan untuk itu kami berkeinginan untuk memberikan secara simbolis ya, apresiasi kepada semua para relawan pemelihara, pendukung program dan juga donatur yang akan diwakili. Untuk relawan pemelihara, kami mohon kesediaan Ibu Amelia dari Balikpapan ya, yang sudah hadir. Mohon bisa maju ke depan untuk menerima secara simbolis tanda apresiasi dari GMB. Oke, silakan maju ke depan Ibu.
Dan kemudian ini juga yang sangat berperan, yang mendukung program-program GMB, tapi saya rasa ini mungkin perannya yang sangat cukup penting ya, yaitu kepada Bapak Agus. Bapak Agus sudah hadir. Bapak Agus ini adalah penjahit dari mukena GMB. Nah, mungkin buat ibu semua yang sudah menjadi relawan pemelihara atau mungkin yang sudah mengenakan mukena GMB, nah beliau inilah yang menjahit mukena yang sangat indah ini. Terima kasih Pak Agus sudah hadir. Dan juga untuk donatur, kepada Ibu Sutia, perwakilan dari donatur, bisa maju ke depan untuk menerima secara simbolis apresiasi dari GMB. Atau sudah pulang mungkin Ibu Sutia? Oke, silakan Bu. Baik, panitia bisa tolong plakatnya atau bentuk apresiasinya. Oke, saya aja. Ya, dan Mbak Gita berkenan untuk memberikan secara simbolis bentuk apresiasi dari Gerakan Mukena Bersih ya, tapi yang pastinya apresiasi yang insya Allah Ibu Bapak semua dapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada henti. Semoga ini juga dapat menjadi amal dan juga barokah bagi Bapak Ibu sekalian. Berfoto bersama terlebih dahulu Mbak Gita, Mama Mbak Diana mungkin? Ya. Baik Bapak Ibu, rencananya itu adalah memang kita akan isoma terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemberian apresiasi dan juga pengumuman dari lomba foto. Tapi karena Allah ternyata kita bisa menyelesaikannya semua sebelum sholat zuhur. Jadi setelah ini kita akan isoma ya, mungkin masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya, masih ada kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mungkin mendaftar menjadi relawan pemelihara atau mungkin ingin lihat merchandise dari Gerakan Mukena Bersih, atau juga ada yang ingin menjadi donatur, kami persilahkan. Dan sekali lagi saya ingatkan adalah bahwa ada kupon makanan ya yang Bapak Ibu bisa tukarkan di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian untuk ditukarkan dengan makan siang. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara Sewindu GMB, dan mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kekuatan, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat terus amanah menjalankan amanah kita ya sebagai relawan pemelihara GMB. Dan sekali lagi terbuka buat Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi relawan pemelihara atau mungkin ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, kami persilakan untuk menuju ke booth yang ada di belakang kanan ya dari Bapak Ibu sekalian. Tidak dia merchandise-nya bisa dibeli juga, dan insya Allah juga hasilnya akan disumbangkan untuk kegiatan GMB. Jangan lupa kupon makan ditukar ya Bapak Ibu ya, kupon makan ditukar apabila masih hendak menanti sambil menunggu waktu zuhur untuk bersolat jamaah. Tempat wudhu ada di belakang sana, dan nanti sholatnya di atas ya, sholatnya di atas. Di sini bukan tempat untuk sholatnya, tapi sholatnya nanti di atas. Kami persilahkan untuk bersilaturahmi.